Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlambang Yogi Prayogo dari kelas 11 IPS 1 akan menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Makanan Haram Penutup Pintu Surga. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan pada ini, saya akan menyampaikan sebuah topik yang berjudul Makanan Haram Penutup Pintu Surga. Makan adalah sebuah kegiatan yang menjadi salah satu kebutuhan semua makhluk hidup. Selain itu, makan juga akan mendukung semua aktivitas yang akan kita lakukan. Tanpa makan, tubuh kita akan menjadi lemah dan tak bertenaga, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Seperti yang kita tahu, tidak semua makanan di dunia ini bisa kita makan, karena makanan bisa memberikan pengaruh untuk tubuh kita. Beberapa makanan juga bisa memberi pengaruh buruk yang pada akhirnya bisa membuat kita sakit. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya bisa memilih makanan yang tepat untuk tubuh kita? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inama haroma alaikumul maitata waddama walahmal kinziri wa ma uhil bihi li ghairillah famanit ghaira bagi wala atin fala issa Allah innallaha ghafurur rahim, yang artinya sungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu daging, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bangkai. Bangkai adalah setiap hewan yang matinya tidak dengan cara disembelih, seperti misalnya hewan yang mati karena tercekik atau juga hewan yang mati akibat diterkam hewan buas. Hewan-hewan seperti ini termasuk hewan bangkai atau haram untuk dimakan. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, dipukul, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Darah yang diharamkan untuk dikonsumsi adalah darah yang mengalir sebagaimana yang ditegaskan dalam surat An-Naml ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, tidakkah ada peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi. Karena sungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Daging babi. Pengharaman terhadap daging babi adalah sangat wajar, mengingat pada pola hidup babi yang sangat menyukai memakan kotoran. Dan juga terdapat cacing pita yang sangat bahaya munculnya disebabkan oleh karena memakan daging babi, sehingga hal ini dapat membahayakan kemanusiaan. Kemudian makanan yang berasal dari hewan yang saat disembelih disebut nama selain Allah atau yang disembelihkan untuk berhala. Dalam Al-Quran dan terjemahannya Keluaran Departemen Agama Republik Indonesia pada catatan kaki nomor 108, catatan kaki terhadap ayat 173 dari surat Al-Baqarah, dikatakan bahwa haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari kesembelihan yang menyebut nama selain Allah, dan berikut adalah dampak bagi orang yang memakan makanan haram. Pertama, doa-doanya tidak dikabulkan. Seorang yang makan makanan haram, doanya tidak akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, amalan tidak diterima. Siapapun umat Islam yang memakan makanan yang haram, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 40 hari seperti yang disebut
disebutkan dalam hadis berikut ini. Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, doakanlah aku akan menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah." Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Makanan-makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari, dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya." Hadis riwayat At-Tabrani. Makanan haram membawa ke neraka. Makanan haram yang dimakan oleh seorang akan berubah menjadi daging, dan daging tersebut dapat membawa seseorang ke neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang mereka yang memasukkan makanan haram berikut ini. Tidakkah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Makanan haram adalah makanan yang sangat dilarang dalam agama. Selanjutnya, menzalimi diri sendiri. Makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung mudarat atau keburukan, bisa berdampak kepada kesehatan manusia seperti mengkonsumsi daging babi yang dapat menyebabkan penyakit pita, dan meminum alkohol yang dapat merusak kerja organ hati dan organ tubuh lainnya. Akibat makan makanan haram sangatlah tidak baik, dan oleh sebab itu, sebagai umat muslim, kita harus senantiasa memakan makanan yang halal dan memberikan kepada keluarga kita dari rezeki yang halal. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.